Oke, sebelumnya aku mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku ucapkan selamat datang di Suara Asik Narasumber #2. Hai. Oke, halo. Oke, di sini aku tidak sendiri. Mungkin kita perkenalan dulu ya dari aku. Perkenalkan, namaku Lina Suganda Putri, bisa dipanggil Lina. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020. Kebetulan di sini aku ambil prodi fisika. Oke, mungkin dari pembicara kita pada malam hari ini mau perkenalan nih. Silahkan, Halo Mbak teman-teman Erika. semua, perkenalkan namaku Erika Yista Putri, biasa dipanggil Erika. Aku dari kampus Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 2019. Kebetulan kesibukanku selain jadi mahasiswa, aku juga sebagai content creator yang aktif di Instagram maupun di TikTok. Oke, keren banget ya. Anak konten kreator nih. Oke, jadi, di sini kita, asik-asik aja ya, namanya juga suara asik narasumber nih, asik. Oke, kita ngobrol santai aja ya, Mbak Erika. Terus juga nanti aku ada beberapa hal yang aku kepo nih tentang Mbak Erika, gitu. Oke, mungkin langsung aja untuk tema pada hari ini, yaitu how to increase personal branding in digital era. Oke, Mbak Erika, ngomong-ngomong terkait personal branding nih, mungkin anak-anak sekarang, anak-anak generasi Hmm. Z gitu ya, banyak banget nih yang sekarang aktif di media sosial buat eh, meningkatkan personal branding mereka gitu. Nah, mungkin pendapat dari Mbak Erika sendiri terkait personal branding itu gimana ya? Karena setahu aku, personal branding itu kan gimana kita membranding diri buat nantinya dilihat di lingkungan kita atau lingkungan sekitar maupun dunia luar gitu, Mbak. Kalau Mbak Erika gimana? Oke, menurutku pribadi ya, personal branding itu adalah sebuah aksi atau sebuah usaha kita untuk dikenal sama masyarakat umum atau dikenal sama followers kita. Nah, bagaimana orang itu bisa mengenal kita? Ya kita membangun branding kita. Kita ingin dikenal tuh sebagai apa? Misal, kita ingin dikenal sebagai komedi. Nah, kita membranding diri kita untuk lucu, buat orang ketawa gitu. Jadi personal branding itu adalah sebuah usaha atau aksi supaya kita itu bisa dikenal oleh masyarakat umum. Kayak gitu. Oke, gitu. Keren ya. Memang sekarang tuh personal branding penting ya, apalagi Betul. di zaman sekarang nih, kita benar-benar aktif terutama di TikTok gitu ya. Ngomong-ngomong, Mbak Erika main TikTok nggak nih? Aku main TikTok dong. Oh iya Jujur ya, dong, konten semua kreator sosial ya. media itu aku mainin, Kak. Jadi dari YouTube, Instagram, TikTok, jadi semua itu aku ikutin prosesnya. Karena segala sesuatu itu kan emang membutuhkan proses ya kan. Jadi aku berproses di Oke, semua sosial bener. media, mana yang rame, itu yang aku tekunin banget gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, follower dari TikTok atau Instagram Kakak tuh berapa tuh? Mungkin sekalian promosi nggak apa-apa ini. Oke, boleh. Nama TikTokku Silakan, Putri ini Erika. media untuk promosi. Oke, Putri Erika 2627 untuk Instagramnya Putri_Erika. Untuk followers TikTok itu 1,3 juta, itu aku dapetin 1,3 juta itu dalam hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah. Untuk followers Instagram 13.000,7. Aku bisa katakan kenapa Instagram sama TikTok sangat berbeda followersnya, karena orang untuk follow ke Instagram itu sangat sulit, tapi orang untuk follow TikTok itu sangat cepat, kayak gitu. Kalau bisa dikatakan Instagram tuh ajangnya orang gengsi gitu loh, untuk follow tuh gengsi mikir 1, 2, 3 kali. Tapi kalau untuk TikTok orang tuh follow tuh langsung. Mungkin teman-teman semua juga merasakan hal-hal seperti itu. Oke, bener banget. Aku juga gitu Kak, di TikTok itu emang scroll tiap hari. Sama sih. Scroll tiap hari, terus apa yang aku suka ya aku follow gitu. Tapi kalau Mhm. di Instagram emang gengsi ya, kayak, "Ah, enggak ah." Enggak Karena ah, nanti ah kalau aku ya milih-milih Kak, dulu gitu. iya, soalnya aku kalau di TikTok sendiri, lebih apa ya,
namaku tuh samaran gitu. Jadi mungkin Oh, banyak banget yang pakai nama-nama samaran buat stalking someone gitu bisa kan. Tapi kalau misal buka Instagram itu emang agak berat gitu ya mau follow Instagram. betul kan? Itu Iya. aku udah research Em, tuh. Iya, bener banget. Oh ya, kalau boleh tahu, umur Kak Erika sendiri berapa sekarang di tahun ini? Ayo bisa tebak nggak? Bentar, bentar. Kalau aku kan tahun ini 20 ya. Kak Erika mungkin 21, 22. 21 ya. Oh iya, Kita beda 21. 1 tahun. Iya, katingku banget ya. Kita sama-sama Magelang loh, Kak. Kak Iya, Erika ini kita dari satu Magelang domisili dan aku guys, juga dari sama-sama Magelang. Magelang. Iya, tapi kita dipertemukan di podcast ini ya, Kak ya, Iya, di Suara Asli ngobrol. Narasumber ini ya, Kak. Iya. Iya, bener. Oh iya, kalau boleh tahu dulu Kakak SMA yang mana ya? Di Magelang. Aku SMA-nya Bekasi sih. Oh, SMA-nya Bekasi. Berarti Iya. pindah Magelang gitu ya? Ya, aku gede di jalan. Hah, Jadi aduh, gimana TK, tuh? TK di Jakarta, SD di Magelang, SMP di Magelang, SMA di Bekasi, kuliah di Jogja. Oh, gitu. Alhamdulillah ada jalan-jalannya dikit di Bekasi gitu ya. Kalau aku dari kecil di Magelang, terus tapi alhamdulillah sekarang bisa kuliah merantau walaupun Di deket Jogja. gitu ya Jogja Magelang. Oke, kita lanjut Kak. Terkait personal branding sendiri, mungkin tadi udah dijelaskan ya beberapa kalau semisal kita mau membangun apa ya personal branding yang lucu ya udah kita melucu dengan menjadi komedi gitu. Kalau dari kakak sendiri untuk personal branding khusus dari Kak Erika ke publik gitu, itu apa Kak? Aku personal brandingku tuh sebagai konten kreator yang jalan-jalan dan juga menceritakan hal-hal misteri. Nah, aku membangun brandingku tuh selalu hal-hal positif. Aku bukan manusia yang kayak sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Cuman bedanya tidak aku publik. Yang aku publik hal-hal positif yang mungkin bisa dicontoh. Makanya ada kata-kata positive vibes. Ya karena emang yang aku share ke kalian itu adalah hal-hal positif. Terus aku dikenal sebagai horor ya kan, horor dan juga sering jalan-jalan. Kalau jalan-jalan atau aku review makanan itu biar kalian itu kepengen makanan itu dan aku bisa ngelarisin gitu loh. Jadi jembatan rezeki buat orang gitu. Terus kalau horor, kenapa horor? Karena menurutku horor itu sebuah jalan-jalan yang semua orang itu tidak bisa. Karena membutuhkan keberanian mental, fisik, ya kan? Nah, kenapa jalan-jalan ke tempat terbengkalai itu sebenarnya sama kayak kita jalan-jalan ke mall. Cuman bedanya itu tempat kosong yang lama nggak dihuni atau banyak kisah-kisahnya. Dan buat kalian yang nonton itu tuh nggak penasaran. Contoh, kalian biasa ngeliat sekolah terbengkalai nggak tahu nih dalamnya kayak apa, tapi karena aku masuk ke dalam, kalian jadi tahu, oh ternyata dalamnya tuh udah kayak gini, udah kayak gini, udah kayak gini. Ternyata kisahnya terbengkalai itu karena faktor X gitu. Jadi kalian tuh bisa tahu gitu loh bahwa tempat terbengkalai itu ada ceritanya gitu dan mengajarkan kalian untuk bersyukur. Aku banyak kok datang ke rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang 4 lantai, 5 lantai, tapi terbengkalai. Nah, dari situ bisa kita ambil sisi positifnya, kayak kesan dan pesannya bahwa mewah itu belum tentu nyaman. Rumah kalian yang tidak 4 lantai, 5 lantai itu justru lebih nyaman gitu. Kalian bisa bertahan sampai sekarang. Banyak rumah-rumah mewah yang terbengkalai yang faktor-faktor X gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, terkait jalan-jalan di tempat-tempat horor gitu ya, itu berarti di daerah Magelang ya Kak? Cirebon, Jakarta, Semarang, Solo, Bandung. Oke, berarti kemana-mana udahan ya. Dan Ya itu kalau yang misal aku jalan-jalan katakan, gitu, jalan-jalan. iya bener banget. Kalau jalan-jalan gitu biasanya Kak Erika sama siapa? Teman atau mungkin ada tim sendiri buat tag video gitu? Iya, aku ada manajer, ada kameramen. Jadi aku udah ada tim. Ya emang belum banyak, tapi semoga bisa bertahan dan bisa nambah lagi.
Amin. Dan tentunya memang, membangun kesuksesan sampai sekarang tuh nggak mudah ya, Kak. Kalau boleh tahu kayak semisal dari TikTok itu kan 2 tahun tuh, Kak. Nah itu awalnya tiba-tiba FYP gitu atau gimana itu? Enggak tiba-tiba VIP. Aku ceritain singkatnya aja ya. Aku terjun ke dunia entertainment tuh 2019. Pertama tuh ke YouTube. 1 tahun tuh modal. Kenapa modal? Karena aku review makanan yang dimana aku beli, tapi nggak rame. Yang nonton cuma temen-temen aku doang. Terus adalah salah satu temenku itu ngomong, coba lari ke TikTok. Aku beranggapan bahwa TikTok itu alay, yang dimana orang joget-joget. Aku aja nggak punya aplikasinya. Terus banyak banget temanku yang ngomong, coba lari ke TikTok, coba lari ke TikTok. Akhirnya aku memutuskan download TikTok itu 2020. Aku download doang, tapi nggak aku mainin, nggak aku buka, aku nggak bikin konten. Nah, sewaktu-waktu aku gabut kan, ya udah aku masuk, aku lihat-lihat. Terus aku bikin kontennya awalnya random-random gitu. Kayak aku jalan-jalan atau aku kayak ikutin tren lah ya, nggak rame. Sampai 3 bulan, 4 bulan awal tuh nggak rame. Terus aku datanglah ke rumah pocong Sumi yang ada di Jogja. Aku di situ nge-vlog, di situ rame. Rame banget sampai tembus 1,2 juta. Apa yang pertama aku lakukan? Aku gemeter. 1,2 juta orang itu banyak banget loh. Itu nonton videoku, terus aku harus apa? Kalau udah banyak yang nonton, udah viral, tanggung jawabnya harus lebih besar. Bagaimana kayak kita tuh bertahan. Nah, viral kan gampang ya, Kak, tapi gimana cara kita bisa bertahan? Karena saingan tuh banyak, sekarang konten konten kreator tuh banyak. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan dan bisa naik terus, nah itu. Jadi prosesnya ya 2 tahun lah anggap aja. Oke, aku setuju nih, Kak. Makanya kalau misal FYP gitu bener-bener, ah, seneng banget gitu, apalagi 1,2 gitu, banyak banget dan itu kita nggak tahu dari mana aja orang-orang yang Iya, nonton konten kita gitu dan memang itu sebuah tanggung jawab juga sih. Apalagi, tadi memang kita tujuannya untuk Kak Rika sendiri edukasi, buat teman-teman juga, buat hiburan juga, nggak cuman joget-joget ya, Kak, ya. Karena memang kalau, apa ya, joget-joget gitu tuh sebenarnya ya gampang, tapi gimana kita pengen mencari sesuatu yang lebih positif gitu ya, Kak, ya. Makanya keren betul. banget sih, Kak Erika. Oke, kita kembali ke personal branding. Berarti untuk personal branding dari Kak Erika sendiri yaitu seorang konten kreator yang memberikan konten-konten positif, jalan-jalan, makan, gitu ya, Kak, melalui Instagram, melalui TikTok khususnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Eee, Seberapa urgensikah sebuah personal branding itu? Menurutku penting ya, karena di zaman sekarang tuh kayak kalau kita bisa membangun personal branding, jangkauan kita tuh bisa lebih luas, relasi kita tuh bisa lebih luas, dikenal oleh masyarakat masyarakat banyak. Tapi tanggung jawabnya juga harus lebih besar, ya kan? Makanya setiap pekerjaan itu emang ada resikonya ya. Kalau personal branding kita berhasil atau sukses, kita salah dikit pun terlihat gitu. Jadi resiko-resiko itu pasti ada kayak dihujat. Dihujat itu mentalnya kena loh, kesehatannya juga bisa kena gitu. Jadi menurutku bisa mengambil resiko-resikonya kayak gitu. Oke, bener banget, resiko tuh pasti ada ya, Kak, ya. Bahkan, ketika Kakak dihujat tuh, nah itu pernah mengalami benar-benar masa down sampai Kakak akhirnya, "Ah, enggak lah aku berhenti aja ngekonten," atau gimana tuh? Aku dan gara-gara TikTok tuh 2 kali. Pertama gara-gara aku pakai jilbab, kelihatan rambutnya. Itu aku dihujat mati-matian, sama aku share rumah terbengkalai yang dimana aku salah informasi. Jadi aku cuman dapat dari satu informasi yang dimana itu salah. Jadi itu aku yang dihujat kan aku, bukan orang yang ngasih informasi ini gitu. Aku nggak kuat, aku sampai sakit seminggu. Nah makanya aku selalu tekankan ke followersku bahwa ambil positif dari aku, ambil jeleknya. Misal kerudungku terlihat, rambutku terlihat, jangan dicontoh gitu, jangan dicontoh. Kalian kasih tahu boleh, tapi jangan hujat gitu. Kritiklah dengan kritikan membangun, bukan menghina. Nah, bagaimana membedakan kritik membangun dan menghina? Kalau menghina itu dilakukan di umum, di komentar atau secara umum gitu. Tapi kalau kritik
kritik membangun itu bisa aja DM aku gitu, kasih tahu alasan-alasannya kayak gitu. Makanya aku selalu tekankan ambil positifnya, ikutin positifnya, kalau menurut kalian nggak benar, ya nggak usah diikutin. Terus kalau untuk salah informasi tentang tempat terbengkalai itu, aku udah klarifikasi, aku minta maaf juga, karena ya itu aku salah hanya mendengarkan dari satu pihak. Orang klarifikasi itu, termasuk orang yang berani ya, mengakui kesalahan itu sangat berani menurutku. Banyak orang yang nggak berani mengakui kesalahannya. Jadi menurutku di dunia entertainment ini, mau ngomong dunia tipu-tipu lagi, di dunia entertainment ini, hal-hal hujat-menghujat itu pasti terjadi, cuman tinggal nunggu waktunya aja. Semua influencer akan dihujat pada waktunya. Asik, bener-bener tuh. Percaya nggak kalian? Semua Percaya nggak influencer percaya, percaya. Oke. Emang aku juga lihat beberapa, ya banyak sih konten-konten TikTok gitu, yang mereka awalnya emang positive vibes banget gitu. Tapi ya lama-lama emang ada aja masalah dan akhirnya kena hujat juga iya gitu. kan? Dan itu emang, ya bener sih, dunia itu berputar dan kita itu emang nggak bisa luput dari kesalahan gitu ya Kak. Bener, dan Betul. aku juga salut nih untuk Kakak, gimana saat memang banyak orang yang menghujat, itu gimana caranya bisa bangkit lagi sampai sekarang gitu, Kak Erika. Keren. Jadi untuk, terkait personal branding itu emang penting banget ya, Kak, ya. Apalagi, di situ juga gimana orang itu bisa melihat kita gitu. Bahkan saat, orang lain melihat kita itu juga bakalan ada sesuatu yang orang lain nggak suka di kita gitu, tapi itu adalah hal wajar dan aku sangat, apa ya, mengapresiasi Kakak karena bisa bangkit dari sebuah, apa ya, kayak down Keterpurukan. dari iya betul, keterpurukan karena komen-komen yang emang, istilahnya menghujat gitu ya, Kak, ya, bukan membangun ya, Kak? Betul. Oke, berarti intinya buat teman-teman yang di rumah terkait personal branding itu sangat penting. Jadi kita harus belajar gimana membangun personal branding kita secara baik dan tentunya positif gitu ya Kak ya. Oke, Betul. kita lanjut nih. Gimana sih untuk akses yang digunakan dari personal branding itu sendiri? Mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan buat teman-teman yang di rumah. Oke, kalau personal branding yang aku bangun tuh aksesnya ya pasti lewat sosial media ya kan. Karena aku membangun personal branding itu di masa-masa Covid. Nah, sekarang itu lebih gampang membangun personal branding itu di sosial media. Mungkin kalau dulu tuh kayak, kalian wawancara, podcast, atau kalian bikin majalah, atau kalian bikin sebuah karya, baru kalian bisa dikenal. Tapi kalau sekarang itu gampang sih, kalian bikin sensasi jadi personal branding kalian pasti udah sukses kan kayak gitu. Aku bangun personal branding itu di TikTok. Di TikTok gimana aku berusaha untuk ini loh kalau kalian tuh dengar suara ini itu tuh kontenku. Kalau kalian dengar ciri khasku kayak kalian yang belum makan jangan lupa makan ya. Kadang ada kreator yang ngomong apa namanya kayak cihuy atau kayak day in my life itu kan udah sebuah ciri khas gitu loh. Nah, kayak gitu sih menurutku, membangun personal branding di sosial media itu sangat cepat. Jadi buat kalian yang pengen membangun personal branding, kalian cari tahu dulu diri kalian itu ingin dikenal sebagai apa, branding kalian itu ingin dikenal sebagai apa. Kalau kalian udah tahu, udah yakin, baru kalian share ke sosial media. Cara pertama paling gampang tuh ke sosial media, karena cuman kamera dan kalian ngomong. Nah, kalau yang lainnya kayak misal kalian diundang dari kampus ke kampus, atau kalian wawancara, atau podcast, itu setelah kalian membangun personal branding, jangkauan kalian luas, relasi kalian luas, itu nanti akan mengikuti. Atau kalian mau membangun personal branding lewat karya, membuat film, nyanyi, atau apa, itu juga bisa. Nah, itu kembali lagi kan, di-share lagi ke sosial media, biar rame yang nonton, orang penasaran, ya kan, kayak gitu. Oke, berarti akses yang digunakan Kak Erika sendiri tuh memang benar-benar memanfaatkan akses yang anak-anak sekarang sukai gitu ya Kak, apalagi Iya, TikTok. benar. Karena benar, jadi memang dari TikTok pun dari kalangan anak kecil, bahkan ibu-ibu tuh semuanya scroll-scroll dan itu Iya, bahkan setiap hari. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan buat iya, aku. orang bangun tidur, sampai mau tidur lagi, yang dipegang apa? HP.
iya, ya kan? betul banget. Jadi emang apalagi kalau menurut aku tuh TikTok sendiri mengalahkan Instagram gitu. Apalagi aku merasa seringnya buka TikTok gitu karena Iya, banyak banget iya benar. hiburan. Ya, dari jalan-jalan, kontennya Kak Erika itu jalan-jalan, terus ada konten makan, terus banyak banget hiburan yang bisa bikin kita tuh apa ya, rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari gitu. Oke Kak, next question. Untuk strategi meningkatkan personal branding di media sosial, itu bagaimana? Pertama, kalian menjual diri. Maksudnya kata menjual diri itu kayak kayak kalian gini, kalian membangun personal branding, education gitu kan. Kalian menjual diri kalian, kayak kalian nyamperin dari kampus ke kampus, misal kayak, "Berapa harga outfit mahasiswa UNY?" gitu, "Berapa harga outfit, mahasiswa UGM?" gitu misal. Nah, itu kayak menjual diri kalian di sosial media biar orang tuh semakin yakin gitu dengan, "Oh, dia tuh, education influence," gitu. Terus misal kalau kontennya kayak aku makan ya kan, gimana orang itu bisa pengen gitu loh, kalau aku makan nasi Padang, orang tuh jadi pengen dan jadi beli nasi Padang. Ngerti nggak? Ngerti kan? Iya, paham paham. Biasanya kalau makan-makan konten makan tuh biasanya ada apa itu, Kak, yang gitu, Hah? yang ASMR? suara-suara itu. Nah, iya itu. Nah, itu biasanya kalau pakai cara-cara kayak gitu orang-orang di rumah tuh bisa pengen makan gitu. Jadi Karena kan lapar gitu dari, kan. mengunyahnya, makannya itu kedengeran jelas gitu. Betul betul. Oke, Kak, mungkin kalau terkait personal branding sendiri, Kak, ada beberapa hal mungkin yang kurang tepat ketika kita membangun personal branding. Mungkin dari caranya atau mungkin dari segi negatif positifnya gitu, Kak, bisa dijelaskan? Aku kadang suka, kayak nggak habis pikir gitu sama orang yang meng-share di sosial media itu hal-hal negatif. Sedangkan kamu itu bisa meng-influence, kamu tuh bisa mengajak orang untuk ke hal-hal negatif kayak gitu. Dan, kita tuh nggak tahu yang nonton video kita tuh anak kecil, orang tua, atau cewek atau cowok gitu. Menurutku hal-hal negatif yang kalian branding itu sangat merugikan kalian, mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Mungkin nanti dan itu kan jejak digital itu kan selalu ada gitu. Jadi kenapa sih kalian tuh harus share hal-hal negatif gitu di sosial media gitu. Salah satu personal branding negatif ya misal kayak menyebarkan hoax, kayak memperkeruh suasana gitu. Terus kalian mempamerkan, eee, aurat kayak kemarin yang viral, orang berjilbab tapi susunya kelihatan. Secara tidak langsung kalian itu negatif influence gitu, kalian membangun bad personal branding. Jadi orang berpikir, orang jilbaban tuh berarti belum tentu suci ya. Jadi yang dipandang itu bukan cuma kalian, tapi kita semua wanita yang berhijab. Padahal jilbabnya tuh nggak salah, yang salah tuh ya itu yang meng-share hal negatif kayak gitu. Mungkin nggak merugikan sekarang, tapi pasti itu akan merugikan dan ingat jejak digital itu selalu ada. Jadi kalian akan dikenal, "Oh, lu kemarin ya yang bikin panas ini, lu ya kemarin yang bikin onar ya?" Pasti kan ada kayak gitu kan. Nah, Betul. makanya sebaik mungkin hal-hal negatif itu tidak usah di-share ke sosial media gitu. Oke, aku setuju banget nih Kak terkait orang-orang yang pakai jilbab tapi ketat dan akhirnya menimbulkan spekulasi yang buruk juga Mhm, terhadap orang-orang lain gitu. Dan betul. eh, di TikTok pun juga banyak ya Kak ya aku lihat terkait kayak gitu. Kadang ada komen, Mbak kalau pakai jilbab yang tebel dong gitu. Ininya kelihatan, telinganya kelihatan gitu-gitu. Dan sekarang emang aku lihat ya mereka membangun personal branding dengan dia jadi orang yang seksi, yang enak dilihat gitu dan akhirnya Nah, FYP dan banyak pengikutnya gitu. Aku kebanyakan emang kayak gitu. Makanya teman-teman nih yang ada di rumah, kalau kalian pengen jadi influencer, bangunlah sesuatu yang positif gitu. Mungkin kalian bisa memanfaatkan keahlian kalian gitu ya Kak. Setuju ya Kak? betul betul. Oke, next question. Berarti tadi kan Kak Erika udah jelasin tuh beberapa personal branding yang memang kurang tepat menurut Kak Erika. Nah, berarti yang tepat itu secara garis besar yang harusnya gimana tuh Kak?
Oke, yang tepat itu yang pasti yang positif. Kenapa orang itu bisa ngomong positive vibes? Coba kenapa? Karena setiap orang itu punya energi. Nah, kalau energi yang kita keluarin itu positif, jadi orang itu bisa mengatakan kita positive vibes. Nah, hal yang bagus gitu ya, yang positif, yang personal branding positif itu kita bisa mengajak orang itu melakukan sebuah kebaikan gitu. Misal kontennya adalah bersih-bersih. Jadi bikin kita semangat, duh bersih-bersih kali ya gitu. Kita kotor nih gitu. Atau orang mungkin share sedekah atau bagi-bagi. Oh, dia aja yang mahasiswa aja bisa loh nyisin uangnya buat sedekah, masa gue yang udah kerja nggak sedekah. Nah, itu kalian tuh udah menyebarkan hal-hal positif secara tidak langsung. Makanya menurutku penting banget menyebarkan hal-hal positif. Contoh lagi, orang makan mie ayam. Semua orang yang nonton jadi pengen makan mie ayam. Jadi beli mie ayam di daerah masing-masing. Secara tidak langsung kita sebagai jembatan rezeki tukang apa abang-abang mie ayam gitu, secara tidak langsung kayak gitu. Jadi kita nggak harus sih, itu terserah kalian, tapi alangkah lebih baik uh, hal-hal positif seperti itu yang kalian tebarluaskan gitu. Sedekah itu belum tentu pamer ya, tergantung sisi kalian berpikirnya seperti apa. Kalau aku selalu berpikir orang yang sedekah di sosial media itu dia ingin menginfluence orang untuk ikutan sedekah gitu, ikutan orang melakukan hal-hal kebaikan kayak gitu. Tapi kalau pikiran kalian udah negatif terus tentang orang, ya udah kalian bakalan kayak gitu, bakalan melakukan hal-hal negatif. Coba kalian berpikir pikiran kalian tuh dianggap positif. Oh mungkin dia sedekah supaya kita yang nonton bisa ikutan hatinya tergerak untuk sedekah. Oh dia uh, pamer pencapaian, mungkin biar kita tuh lebih semangat lagi, kok kita masih gini-gini aja, kayak gitu. Oke, setuju banget, Kak. Jadi, aku pun nih ya, selaku pengguna TikTok gitu, kalau misal lihat video-video tentang kebaikan, misal ada yang ngasih bapak-bapak uang gitu. Jadi, emang terbangun atau itu mungkin sebuah reminder kita, jangan lupa Iya, sedekah gitu. Emang betul. benar sih, Kak, hal-hal itu tuh jadi reminder baik buat yang menonton gitu. Dan juga kalau semisal kita bantu konten, misal abang-abang jual mie ayam itu nanti jadi laris, itu aku setuju banget karena bahkan sekarang orang-orang juga bisa jadi terkenal karena itu kayak misal jualannya jadi laris gitu. Bahkan ada artis Dimas siapa itu yang sekarang mirip Raffi Ahmad itu kan juga dulu melalui apa ya jualan bakso kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi terkenal. Emang Iya. TikTok tuh positifnya banyak, makanya kalian selalu mengambil hal-hal positif gitu ya. Kalau emang mau jadi konten kreator seperti Kak Erika, gitu. Oh ya, Kak, Amin. kalau boleh tahu nih Kak, mungkin dari Kakak sendiri terkait konten kreator gitu, biasanya bikinnya seminggu berapa kali atau sehari atau tiap hari gitu? Oh, kalau aku tuh tipe orang yang ngonten terus kayak seminggu full aku ngonten, tapi minggu depannya aku istirahat kayak gitu. Aku tipikal yang kayak gitu. Atau 2 minggu nih aku ngonten, tapi minggu depan aku istirahat. Jadi aku bisa quality time sama sama diriku sendiri, sama orang tuaku atau sama teman-teman gitu. Jadi jadwalnya kayak gitu. Seminggu full ayo kita ngonten, kita edit, kita voice over. Tapi minggu depan aku santai ya, aku bisa kuliah, kan aku juga sambil kuliah ya. Aku jadi harus bagi waktu antara ngonten dan juga kuliah dan juga sama teman-teman, main dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau tahu ya, aku kasih tahu, semua orang kayak semua orang yang mungkin sudah berhasil, sudah berpenghasilan atau konten kreator atau pengusaha itu pasti selalu ada yang dikorbankan. Salah satunya adalah waktu. Waktu jujur ya, aku setelah kuliah ngonten, jadi kan kerja ya kan, kerja sambil ngonten. Waktu yang aku korbankan itu adalah waktu bermainku sama teman-teman. Yang dimana biasanya seminggu itu bisa 2 kali nongkrong, ini bisa sebulan cuma bisa sekali. Karena aku harus ngerjain tugas kuliah, selesai tugas kuliah aku harus ngonten. Yang dimana ngonten itu prosesnya panjang. Tag video, editing, voice over. Kalau ada endorsean harus klien. Kalau klien tidak suka harus revisi. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian boleh sih lihat, wah hidupnya enak ya, ini enak ya. Tapi ada proses di balik itu. Ada yang selalu dikorbankan. Yang dikorbankan kebanyakan adalah waktu.
Oke Kak, jadi emang diusahakan semua seimbang ya Kak, walaupun emang ada beberapa hal yang emang harus kita korbankan gitu. Kalau contohnya aku nih, aku kan sekarang kesibukannya cuman kuliah ya, sama mungkin organisasi organisasi di kampus gitu, dan emang itu pun sudah menghabiskan waktu gitu. Bahkan aku pun juga akhirnya sama keluarga juga kurang kurang Ya, kumpul gitu. Tapi kalau aku beda ya, karena aku bisa nongkrong, mungkin karena Kak Erika ada kesibukan banyak gitu ya, apalagi finansialnya juga alhamdulillah bisa menopang, apa ya, kehidupan. Bahkan Kak Erika hidup. sendiri untuk kuliah sendiri untuk kuliah sendiri udah biaya sendiri ya, Kak? Aku udah 2 tahun ini biaya sendiri semuanya. Nggak cuma kuliah ya, kayak makan, kayak ya udah ngasih gitu ibaratnya. Keren keren Dan itu uangnya keren. dari mana, guys? Uangnya dari TikTok. Jadi Iya. kalian bermainlah TikTok. Kak, kalau ngomong-ngomong bermain, aku juga bermain Kak, tapi cuma nonton. Jadi Makanya kalian menghabiskan membantu waktu, personal branding tapi di uangnya TikTok. nggak ada yang masuk gitu. Kalau boleh tahu Kak, aku tuh penasaran. Itu kalau semisal kita jadi FYP gitu, emang bakalan langsung uang masuk atau gimana tuh? Enggak, sebenarnya dari TikTok. TikTok itu beda sama YouTube. Kalau YouTube kan sebanyak banyak yang nonton, uangnya semakin banyak AdSense-nya. Kalau TikTok itu tidak ada AdSense-nya. Jadi mau video kamu banyak yang nonton, tidak menghasilkan uang. Uang itu dapatnya dari mana? Dari endorsement. Makanya kadang video TikTok tuh ada, aku pakai Scarlett guys, pakai MS Glow. Itu mereka brand Scarlett atau MS Glow-nya itu tuh bayar ke influence-nya, jadi biar dipromosikan seperti itu ya. Terus apa ya tadi pertanyaannya? Oh, dapat uang. Kedua, live. Kan ada gift singa, TikTok universal, atau gift-gift yang besar-besar itu mendapatkan uang. Ketiga, uang dari mana? Keranjang kuning. Kita review produk, apa yang kita pakai, Kak, spill dong, spill. Oke, kalau mau kalian penasaran sama kerudung yang aku pakai, bisa cek keranjang kuning yang ada di sini ya. Setiap orang yang beli, itu kita dapat komisi 10%. Nah, itu uang-uang yang bisa kita dapatkan dari TikTok. Bukan dari TikToknya langsung ya, dari itu endorsement, dari keranjang kuning, TikTok Shop ya, yang biasa kita kenal TikTok Shop, dan juga live. Nah, dari 3 itu penghasilan kreator-kreator TikTok itu. Oke, berarti emang banyak banget ya. Aku pikir tuh misal kita FYP bisa langsung dapet gitu. Tapi kayaknya juga Enggak. nggak mungkin ya, karena temanku ada yang dapet FYP tapi kayaknya biasa aja gitu. Uangnya nggak masuk gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu Nah, gimana caranya penghasilan, kita bisa oke, sorry Kak. Untuk penghasilan Kakak sendiri itu pertama berapa Kak dari TikTok? 50.000? Oh, 50.000 itu dari apa Kak, kalau boleh tahu? dari endorsan. Aku awal endorsan tuh 50.000. Itu kalau boleh tahu di endorse apa Kak? Aduh, nggak boleh yang brandnya keripik deh, pokoknya keripik. Oh ya, jangan, jangan. Tapi di situ pasti Jadi udah kayak gitu, excited banget nggak sih Kak? Maksudnya biasanya nggak dapet apa-apa, tapi iya, tiba-tiba dapet endorse dan ya udah jalanin aja dulu gitu. iya Kalau boleh betul. tahu juga nih, kita jangan sebut brand lah ya gitu. Mungkin penghasilan paling banyak dari endorse itu berapa? Jutaan atau puluhan juta gitu? Puluhan sih. Aku nggak mau sombong. Ayo, 2 digit. ayo, 2 juta, 2 digit. Puluhan dong. 2 juta. Oh, ya, oke oke oke. Itu bisa menopang Tapi kehidupan aku berapa dari hari anak kos. itu ya itu yang dinamakan proses ya. Aku dari 50.000 sampai sekarang udah lumayan ya, UMR Jakarta ke atas, jadi udah lumayan. Itu apa? Itu prosesnya kan panjang ya. Dan bagaimana cara brand itu bisa percaya gitu. Gimana brand bisa tertarik dengan kerjasama dengan kita. Nah, itu yang harus dipertahankan. Jadi enak ya? Nggak enak. Karena apa? Nggak semua brand berani dan nggak semua orang tuh bisa dapat kepercayaan bekerja sama dengan brand-brand besar ya. Kayak gitu. Tadi aku ngasih tahu tiga, Oke, tiga keren pendapatan dari keren. TikTok, mungkin buat teman-teman tuh jadi biar semangat lagi atau biar tahu, oh ternyata tuh dari itu. Jadi yang awalnya nggak tahu biar tahu. Jadi aku tadi
kayak gamblangin aja, kayak aku kasih contoh brandnya tadi aku sebut. Jadi itu ya, biar kalian tuh tahu bahwa penghasilan dari TikTok itu dari 3 itu. Oke, oke. Nah, Kak, berarti Kakak sendiri mulai membangun tim buat konten kreator itu dari kapan, Kak? Kalau manajerku itu benar-benar dari belum aku gaji. Dia ngikut aku belum dari aku gaji dulu, nggak ada sistem gaji-gaji kayak, udah yuk kita bismillah kita mulai ngonten, nggak dapat penghasilan nggak apa-apa karena basicnya aku seneng ngomong di depan kamera. Jadi kita berusaha aja. Tujuan pertama jangan duit. Kalau tujuan pertamanya uang, itu kalau sepi kalian kecewa. Aduh, sepi. Nggak dapat endorsan nih. Pasti. Tapi kalau tujuan pertama kalian itu hobi atau suka, ya udah mau sepi, mau rame, mau ada endorsan atau enggak, enjoy aja gitu. Kalau ada berarti itu dari rezeki. Nah, jadi timku itu mulai dari belum aku gaji sampai akhirnya sekarang udah aku gaji, yang dimana di atas UMR. Magelang, Jogja. Ah, keren, Kak. Ada lowongan ini nggak, Kak? Oh, Tim. belum ya, doain semoga meningkat biar aku bisa buka lowongan. Amin. Amin. Kebetulan aku butuh asupan uang juga nih, Kak. Jadi kalau ada lowongan tim, kabar-kabar. Oke, siap ya. Lowongan khusus Oke. mahasiswa UNY. Iya. Kalau boleh tahu Kakak sendiri di Amikom ya tadi? Iya, di Amikom. Di Amikom tuh ambil jurusan apa, Kak? Informatika, teknik. Oh, oke, oke, oke. Jadi teman-teman tuh udah pada kenal Kak Erika ya. Wah, konten kreator nih, gitu. Artis nih, gitu. Masya Allah. Kalau ini Kak, aku penasaran juga. Kira-kira lagi jalan gitu, ada yang ngajak foto gitu nggak sih, Kak? Ada, alhamdulillah ada. Cuman Ada. banyaknya yang ngeliatin gitu loh. Kayak ngeliatin dari bawah sampai atas, bawah sampai Oh, atas. Kan aku jadi kayak, aduh. apa nih kok diliatin gitu. Aku lebih suka dan aku lebih menghargai orang yang berani nyapa daripada orang yang Iya. ngeliatin doang, kayak ngeliatin doang gitu. Yang minta foto udah ada, cuman nggak sebanyak kayak artis-artis pada umumnya gitu. Oke. Itu mungkin karena bingung ini Kak Erika bukan ya? Mungkin takut tuh Kak. Ya mungkin Takut ya. menyapa gitu. Tapi iya benar. Oh ya Kak, kita next question nih. Untuk cara mempertahankan personal branding yang sudah terbangun Kak Erika sekarang tuh bagaimana? Cara mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada cara memulai. Untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal itu gampang, untuk mempertahankan itu lebih sulit. Yang pertama, kita bisa ngemong, kita bisa apa ya? Kita bisa ngemong followers kita, di mana followers kita tuh tetap bertahan. Apa sih yang followers kita cari? Apa sih yang followers kita suka? Kalau selagi kita bisa apa namanya? Bisa kita tanganin, kita atasin. Kayak misal followersku sukanya aku konten horor, sukanya aku cerita horor. Yang awalnya seminggu cuma sekali, sekarang aku jadi 2 kali. Kayak gitu. Terus gimana caranya kita tuh tambah menarik, tambah grow up, bukan jadi grow down ya, tapi jadi terus belajar untuk naik 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 dan naik gitu. Terus ketiga, sering ada hadiah-hadiah kecil yang biasa kita sebut giveaway lah ya. Nah, kayak gitu. Itu salah satu followers kita tuh bisa tertarik dan bertahan. Terus ketiga, keempat, walaupun kita brandingnya bukan lucu, tapi sesekali bolehlah kita ngelucu atau ngasih motivasi ke mereka, ke followers kita, supaya mereka tuh ngerasa nggak nyesel gitu follow kita. Nah, kayak gitu. Sama kita harus membangun relasi sesama konten kreator TikTok yang dimana collab. Nah, collab itu salah satu bentuk mempertahankan personal branding kita di sosial media. Collab atau kita melakukan hal-hal baru. Kayak misal tren nyobain NATO. Nah, itu kan ada sebuah tren ya kan. Itu mereka tuh cuma lihat ekspresi kita makan NATO tuh seperti apa. Nah, itu salah satu bentuk mempertahankan gitu. Walaupun tidak semua tren harus diikutin ya, tapi beberapa tren emang harus kita ikutin supaya kita bisa bertahan.
Oke, setuju Kak, setuju. Jadi emang harus banyak-banyak bikin inovasi dan juga tentunya tadi giveaway gitu biar followersnya semangat dong, apalagi ngelihat Iya, Kak Erika ngonten, ngikutin terus gitu ya. Kalau boleh tahu konten-konten kreator TikTok itu siapa aja yang udah diajak collab sama Kak Erika? ada Rezuka Ari, Ainai, Mas Danang Girisa Dewa, terus Ninit, terus Rega Zoa, terus di nggak banyak sih, soalnya aku juga nggak terlalu open gitu loh, karena aku kan lebih banyak di Magelang, sedangkan kreator-kreator tuh rata-rata di ibu kota, di Jogja, di Solo, kayak gitu. Tapi beberapa Berarti udah. oke. Berarti Kak Erika datang ke ibu kota gitu atau mereka yang jalan-jalan ke sini atau gimana? Biasanya kita janjian di tempat gitu loh, Oh, janjian di tempat. gitu. Kalau boleh tahu kemarin kan Kak Erika juga habis keluar kota ya, Kak ya? Iya, kemarin habis dari Bandung itu ngerjain kerjaan dari brand gitu. Wah, sekarang udah sibuk banget ya, Kak ya. Itu dari TikTok juga ya, Kak? Atau Iya, Instagram? itu dari TikTok, dia minta aku datang ke tokonya, jadi aku harus ke Bandung. Oh, berarti kalau kayak gitu biaya transportasi semua udah ditanggung sana ya, Kak ya? Iya, udah ditanggung. Aku tinggal berangkat. Nah, selain aku tag endorsement kan ada spend waktu tuh. Aku ngonten Iya. kulineran Bandung. Aduh, sambil menyelam minum air. Betul. Betul. Itu adalah bukti kerja keras ya, Kak ya. Keren-keren. Kak, kita masuk ke selanjutnya. Ini ada yang terakhir, pertanyaan terakhir, atau mungkin Kak Erika bisa nih ngasih saran buat teman-teman yang ada di rumah, gimana sih setelah memiliki personal branding agar nantinya tidak terkena sindrom star gitu. Oke, gimana caranya biar nggak star syndrome, nggak sombong lah ya. Pertama yang kalian harus tanamkan itu, di atas langit itu masih ada langit. Bukan kamu doang kok yang paling keren, yang paling kaya. Yang lebih keren banyak, yang lebih kaya banyak, yang lebih kreatif tuh banyak. Jadi jangan merasa diri kalian tuh paling perfect. Itu pertama. Harus ditanamkan di kalian tuh di atas langit masih ada langit. Terus kedua, kalian harus ingat proses. Kan kalian pernah di bawah tuh, gimana cara kalian bisa menghargai orang-orang yang ada di bawah, gimana kalian bisa memanusiakan manusia. Nah, itu juga penting tuh. Karena kalian udah menghargai proses, jadi kalian tuh harus lebih menghargai orang gitu. Ketiga, jangan jangan pernah sombong lah, karena apa ya? Jangan pernah sombong itu penting banget. Keempat, kalian itu nggak selalu di atas, roda itu selalu berputar. Jadi jangan karena kalian sekarang lagi di atas, kalian bisa sok gaya, sok artis, sok apa gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa membaur, harus bisa apa beradaptasi juga kayak gitu. Dan mungkin followers kalian banyak, tapi itu cuman sekedar angka gitu. Yang kalian cari itu nggak cuman itu. Jadi kalian nggak usah menyombongkan TikTok kalian, nggak usah menyombongkan followers Instagram kalian. Karena pada sejatinya kita semua manusia adalah sama. Menurutku sih itu sih. Dan orang star syndrome tuh nggak bakalan lama gitu. Mana ada sih orang yang mau bertahan sama orang sombong gitu kan, nggak ada kan. Kayak gitu sih. Oke, keren banget tuh saran-saran dari Kak Erika. Gimana caranya biar ketika kita emang sudah punya branding yang bagus atau mungkin udah terkenal, biar nggak kena star syndrome gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ingat ketika kalian emang udah sukses gitu, ingat bahwa yang di atas kalian tuh masih banyak, di atas Nah, langit masih ada langit gitu lah. Langit tuh ada beberapa lapis gitu ya. Jadi jangan pernah sombong dan semua itu emang ada prosesnya dan mungkin orang-orang melihat Kak Erika di sini, wah enak ya Kak Erika udah punya followers TikTok yang banyak, Instagram banyak, banyak banget brand-brand endorsement yang masuk gitu. Tapi di balik itu tentunya membangun sebuah kesuksesan sampai saat ini tuh tidak mudah gitu ya Kak ya. ya betul. Jadi semua itu ada prosesnya. Oke, Kita mungkin belajar terakhir dari ilmu banget. santan ya guys, ilmu santan.
santan itu kalau diolah, diperas, diolah bisa jadi rendang, ya kan? Bisa jadi rendang, bisa Iya. jadi kolak, bisa jadi apapun gitu. Sama kayak kita, kalau kita udah melewati proses, udah diasah, udah dilatih, kita bisa kok jadi apa namanya seorang yang profesional gitu. Nggak harus jadi tiktokers gitu. Membangun personal branding sebagai guru, sebagai pemain film, penyanyi itu juga bagus juga. Oke, jadi emang sebenarnya banyak banget pilihan yang ada di hidup ini gitu ya Kak. Tinggal kita tuh mau pilih yang mana dan di mana kita juga harus mau berjuang dan bertahan di segala situasi. Gitu ya Kak ya. Oke, mungkin ada closing statement nggak dari Kak Erika buat teman-teman yang mungkin di rumah pengen banget sebenarnya udah pengen banget pengen jadi TikTokers tapi bingung gimana caranya gitu atau mungkin ada hal lain terkait personal branding yang ingin Kak Erika sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, buat teman-teman semua, kalau kalian mau main TikTok, main aja. Kalau kalian pengen konsisten, konsisten aja. Karena menurutku ya, viral itu atau video kalian rame itu melalui dua hal. Pertama, kalian tuh beruntung, kedua adalah konsisten. Kalau kalian tidak beruntung, kalian konsisten. Mungkin proses orang ada yang 1 tahun langsung terkenal, ada yang 2 tahun langsung terkenal, ada yang 3 tahun baru terkenal. Jadi kalian nikmatin itu proses, kalian nikmatin sampai kalian bisa goals membangun personal branding kalian jangkauannya lebih luas lagi. Dan buat kalian yang kayak merasa sendiri, sedih karena kalian gagal membangun personal branding, nggak apa-apa kok, wajar. Manusia itu sedih, manusia gagal itu wajar. Habiskan masa gagalmu di kamu masih muda, saat kamu tidak punya tanggung jawab penuh, karena masa-masa paling enak tuh ya ini, masa-masa kita sekolah, kuliah, karena kita masih ditanggung sama orang tua. Jadi, apa yang pengen kalian lakukan, lakukan. Apa yang ingin kalian coba, coba. Terbenturlah kalian, terbentur sampai kalian itu terbentuk. Jadi, habiskan masa gagal kalian selagi kalian itu masih ditanggung orang tua. Dan kunci sukses adalah kita harus patuh kepada orang tua. Kalau kita masih tinggal sama orang tua, sepahit-pahitnya omongan orang tua, peraturan orang tua kadang nggak masuk di akal kita, kita harus ngikutin. Karena apa? Kita masih tinggal sama mereka, kita masih dibiayai mereka, dan kita harus menghargai orang tua kita. Kalau kalian pengen punya peraturan sendiri, kalian harus lepas dari orang tua kalian. Kayak gitu. Jadi menurutku, hargai orang tua kalian, terus habiskan masa gagal kalian, terbenturlah kalian sampai kalian terbentuk, dan konsisten. Oke, wah keren banget Kak. Aku jadi ikut tertampar gitu dengan kata-kata Kak Erika. Aku sebagai beban orang tua ya Kak ya. Nah, ini jadi termotivasi dengan kata-kata Kak Erika, saran dari Kak Erika, gimana membangun sebuah personal branding yang baik buat kita, buat lingkungan sekitar, dan juga gimana cara kita bisa berusaha ya cari uang sendiri dengan cara main apa yang kamu sukai. Yang penting itu selama itu di hal-hal positif gitu ya, Kak, ya. Oke, Kak, mungkin itu dulu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku sampaikan dan Kak Erika menjawab dengan, sangat keren banget. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian penasaran dengan Kak Erika bisa langsung cek Instagram-nya atau mungkin langsung follow TikTok-nya gitu ya, Kak, ya. Mungkin bisa sekalian disampaikan lagi, Iya, Kak, betul. Instagram, TikTok-nya apa itu, Kak? Silahkan, Kak. Oke, buat teman-teman Promosi semua lagi, yang Kak. penasaran sama aku, boleh banget. Boleh banget buat kalian yang penasaran sama aku atau pengen mengenal aku lebih dalam lagi, bisa follow Instagramku, putri_erika, atau TikTokku, putri_erika2627 gitu. Jangan lupa mampir ya, guys. Oke, Kak, aku akan mampir habis ini. Kita habis ini follow-followan Kita boleh harus ya, punya Kak, ya? kenalan. Boleh banget. Yes. Yes, di-follow back influencer gitu. Oke, gitu dulu ya, Kak, ya, untuk, suara asik narasumber pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil manfaatnya, bisa, apa ya, menjadikan sebuah motivasi teman-teman nih, buat, mungkin teman-teman yang ingin bisa belajar TikTok, atau mungkin gimana caranya, atau mungkin bisa membangun personal branding yang baik itu bagaimana. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Erika bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah, dan aku mengucapkan terima kasih banget buat Kak Erika yang sudah
bersedia menjadi narasumber di Suara Asik Narasumber yang asik banget ini, gitu. Thank you banget ya, Kak, ya. Mungkin Ya, teman-teman thank bisa you. langsung cek Sehat Instagram, selalu, TikTok Kak sukses. Erika. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Suara Asik Narasumber #3. Bye-bye.